Dunia ini bergerak sangat cepat. Informasi datang membanjiri kita dari mana-mana. Telepon kita terus berdering. Mudah sekali untuk merasa kewalahan dalam hiruk-pikuk ini. Kita dituntut untuk selalu terhubung. Pekerjaan kita seakan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Sulit untuk menemukan waktu untuk beristirahat. Bahkan, hanya untuk menjadi diri sendiri saja terasa sulit. Di dunia yang serba cepat ini, mudah sekali untuk merasa tersesat, cemas, dan stres. Kita mendambakan sesuatu yang lebih. Kita mendambakan kedamaian batin. Bagaimana jika ada cara untuk menemukannya? Bagaimana jika orang Yunani kuno telah menemukannya? Sebuah cara untuk menemukan ketenangan di tengah badai. Berlangganan saluran kami dan tonton video kami yang lain. Disinilah stoicisme berperan. Filosofi ini, yang lahir di Yunani kuno, telah ada selama lebih dari 2000 tahun. Stoicisme bukan hanya tentang ceramah kuno atau teori rumit. Ini lebih tentang praktik, tentang bagaimana menjalani hidup yang baik, kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan dan ketahanan. Kehidupan di mana kita menemukan kedamaian batin di tengah kekacauan. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah filosofi abadi yang lebih relevan saat ini daripada sebelumnya. Mari kita berkelana kembali ke masa lampau, menuju jantung kota Athena di Yunani kuno. Bayangkan sebuah pasar yang ramai, dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang dan percakapan yang hidup. Disinilah, di pusat kehidupan Yunani yang semarak ini, filosofi stoicisme lahir. Didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar tahun 300 SM, stoicisme dengan cepat mendapatkan popularitas. Stoicisme menawarkan pendekatan praktis terhadap kehidupan, menekankan pentingnya kebajikan dan logika. Tidak seperti filosofi lainnya, stoicisme tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Stoicisme memberikan panduan bagi orang-orang biasa yang menghadapi tantangan hidup. Stoicisme bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang cara hidup. Sebuah cara hidup yang ditandai dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kedamaian batin. Mari kita bicara sedikit tentang Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Meskipun menjadi penguasa kerajaan yang besar dan memimpin banyak perang, ia menemukan kedamaian dalam filosofi Stoa. Pikiran pribadinya, yang sekarang kita kenal sebagai meditasi, mengajarkan kita bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana mengendalikan pikiran kita, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermoral. Selanjutnya adalah Seneca, seorang filsuf dan negarawan. Surat-surat dan tulisannya membahas topik-topik seperti moralitas, duka cita, dan pencarian kehidupan yang bermakna. Terakhir, ada Epictetus, yang memulai hidupnya sebagai budak dan menjadi filsuf Stoa yang terkenal. Ajarannya menekankan pada pengendalian diri, penerimaan terhadap kenyataan, dan menemukan kebebasan batin. Para filsuf Stoa ini, yang hidup 2000 tahun yang lalu, pemikiran mereka hingga kini mengingatkan kita tentang arti menjadi manusia. Kata-kata mereka bergema melalui waktu. Kesulitan yang mereka hadapi, seperti kehilangan, rasa takut, pencarian makna hidup. Semua itu adalah masalah kita semua saat ini. Kebijaksanaan mereka abadi. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan ketidakpastian, stoicisme adalah seperti mercusuar dalam kegelapan. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki lebih banyak kendali atas berbagai hal daripada yang kita sadari. Kita dapat mengendalikan pikiran kita, reaksi kita, dan pada akhirnya, kita dapat menemukan kedamaian batin kita. Inilah hadiah terbesar dari stoicisme. Bayangkan kita maju cepat ke tahun 2025. Dunia kita dipenuhi teknologi. Ponsel kita terus-menerus dibombardir dengan notifikasi, dan media sosial selalu menuntut perhatian kita. Berita, opini, bahkan iklan, kita hidup dalam tsunami informasi. Sangat sulit untuk lepas dari kebisingan digital ini. Era digital telah memberi kita banyak hal, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa kurang, cemas, dan kesepian. Kita mendambakan kedamaian batin, tetapi kita malah kembali meraih ponsel kita. Kita ingin terhubung, tetapi yang kita lihat hanyalah gambaran sempurna orang lain, dan itu membuat kita merasa semakin hampa. Lihatlah betapa dunia telah berubah. Perubahan iklim, konflik politik, ketidakpastian ekonomi, sulit untuk mengikuti semua itu. Mudah untuk terhanyut dalam masalah ini dan merasa tidak berdaya. Ketakutan akan masa depan dapat dengan mudah menguasai kita. Kita berpegang pada berita,
mencari jawaban dan kepastian. Tapi yang kita dapatkan hanyalah kecemasan dan ketidakpastian yang lebih besar. Di masa-masa yang tidak pasti ini, baik individu maupun dunia membutuhkan kompas, seorang pemimpin untuk membimbing kita keluar dari badai ini dan menunjukkan jalan yang benar. Stoicisme, jalan menuju kejernihan. Bahkan hingga saat ini, kita masih mencari makna stoicisme yang lebih dalam. Stoicisme memberi kita kerangka kerja untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan semua hal yang terjadi pada kita. Pasar saham, cuaca, apa yang orang lain pikirkan, semuanya berada di luar kendali kita. Kita hanya dapat mengendalikan reaksi kita sendiri. Kita dapat memilih bagaimana kita menanggapi tantangan. Kita dapat berfokus pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi, pikiran kita, tindakan kita, karakter kita. Di dunia yang penuh dengan gangguan dan ketidakpastian ini, stoicisme menunjukkan kita jalan menuju kejernihan, ketahanan, dan kedamaian batin. Stoicisme memberi kita kekuatan untuk menemukan ketenangan, bahkan di masa-masa sulit. Sekarang, mari kita bahas tentang dua sisi kontrol. Bayangkan kamu sedang terjebak macet di dalam mobil. Baterai ponselmu hampir habis, dan kamu khawatir akan terlambat ke pertemuan penting. Para stoa berkata, berhenti sejenak dan amati situasinya. Bisakah kamu mengendalikan kemacetan? Tidak. Kamu juga tidak bisa mengendalikan kapan baterai ponselmu habis. Tetapi, kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi. Ini adalah dikotomi kontrol. Berfokuslah pada hal-hal yang dapat kamu kendalikan, pikiran dan tindakanmu. Terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Ini bukan berarti kamu tidak boleh melakukan apapun. Melainkan, pilihlah pertempuranmu dengan bijak. Fokuskan energimu pada hal-hal yang dapat kamu ubah, dan lepaskan apa yang tidak bisa. Inilah kebebasan sejati. Halo, hari ini kita akan membahas tentang kekuatan bersyukur. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang cenderung selalu menginginkan lebih dan lebih. Rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, profil Instagram yang sempurna. Kita sering lupa untuk bersyukur atas hal-hal yang telah kita miliki. Para filsuf Stoa sangat menekankan pentingnya rasa syukur. Mereka percaya bahwa setiap pagi ketika kita bangun, luangkan waktu sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang mengelilingi kita. Seperti tempat tidur yang hangat, rumah yang aman, yang melindungi kita dari hujan dan angin, atau secangkir kopi panas. Bersyukur mengubah cara berpikir kita dan cara kita memandang dunia. Bahkan di masa-masa sulit, rasa syukur membantu kita melihat keindahan hidup. Ingin terbebas dari stres dan kecemasan? Mulailah berlatih bersyukur. Bagaimana jika setiap malam kamu menuliskan 3 hal yang kamu syukuri? Kamu sendiri akan melihat betapa bersyukur dapat membuat hidupmu jauh lebih baik. Dalam filosofi Stoa, ada latihan yang disebut premeditasi kemalangan. Kedengarannya mungkin menakutkan awalnya, bukan? Sederhananya, ini berarti memikirkan masalah yang mungkin kita hadapi di masa depan. Bayangkan kamu harus presentasi penting. Apa saja yang bisa salah? Proyektor bisa rusak. Kamu mungkin lupa poin penting. Kita perlu siap, selalu punya rencana B. Ketika kita memikirkan tantangan sebelumnya, kita menjadi lebih kuat. Jika masalah benar-benar terjadi, kita tidak panik karena sudah pernah memikirkannya. Ini bukan tentang berpikir negatif, tapi tentang bersiap. Ini tentang menerima masa depan dengan tenang dan siap menghadapi apapun. Kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Notifikasi datang tanpa henti, dan daftar tugas kita semakin panjang. Dalam kesibukan ini, mudah sekali merasa kewalahan dan stres. Karena itulah, stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah-tengahnya. Saatnya untuk mengesampingkan segalanya dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Mulailah untuk hidup di saat ini. Berjalan-jalanlah di alam, meditasi sejenak, atau nikmati secangkir teh hangat. Temukan apa yang membuat Anda tenang, dan jadikan itu kebiasaan. Dalam keheningan, pikiran kita menjadi jernih, dan kita menemukan kekuatan batin kita. Ciptakanlah ruang di mana kedamaian dan ketenangan berkuasa, dan biarkan kebahagiaan sejati tumbuh. Inilah kekuatan dari momen saat ini. Mungkin Anda berpikir, bukankah stoicisme itu kuno? Bagaimana bisa relevan dengan dunia modern? Bisakah ajaran lama ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan kita yang penuh tekanan saat ini? Tentu saja bisa. Ada banyak contohnya. Banyak orang sukses mengatakan bahwa stoicisme memberi mereka kekuatan mental dan kejernihan yang membantu mereka mencapai kesuksesan. Salah satu contohnya adalah Tim Ferriss. Sebagai seorang pengusaha, penulis, dan pembawa acara podcast, dia menganggap dirinya seorang stoa.
Dia mengatakan bahwa stoicisme telah membantunya memecahkan masalah, mengatur pikirannya, dan fokus pada hal penting. Dalam bukunya, Tools of Titans, Tim Ferriss menggambarkan bagaimana dia menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam kehidupan sehari-harinya, dan bagaimana dia menjalani kehidupan yang bebas dan bermakna. Ini adalah contoh nyata bahwa stoicisme bukan hanya filosofi kuno, tetapi panduan praktis untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan di dunia modern. Kita akan berkenalan dengan Ryan Holiday. Dia adalah seorang penulis sukses yang terkenal dengan bukunya The Obstacle is the Way dan Ego is the Enemy. Holiday mengenal stoicisme di usia 20-an, dan dia yakin bahwa filosofi ini dapat mengubah hidupnya. Melalui karyanya, dia membuat stoicisme lebih mudah dipahami dan diakses oleh dunia modern. Dia sendiri menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip Stoa, baik dalam pekerjaan, hubungan, pengembangan diri, maupun aspek kehidupan lainnya. Apa yang ditekankan Holiday adalah kita harus melihat kesulitan sebagai peluang. Menurutnya, kesulitan adalah bagian dari hidup, tetapi kita harus melihatnya sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dan ini hanyalah dua contoh dari banyak orang yang telah mencapai kesuksesan dan menemukan kebahagiaan dengan mengambil inspirasi dari kebijaksanaan stoicisme. Mereka menyadari bahwa prinsip-prinsip filosofi kuno ini yang ditulis ribuan tahun yang lalu masih relevan dan kuat hingga saat ini. Stoicisme bukan hanya untuk pengusaha atau orang sukses. Filosofi ini untuk semua orang, dari manapun asalmu, apapun pekerjaanmu, atau apapun yang kamu percayai. Mungkin kamu seorang pelajar yang sedang belajar untuk ujian, orang tua yang berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga, atau hanya lelah dengan kesibukan hidup. Dalam stoicisme, kita menemukan banyak alat yang dapat membantu kita menemukan kedamaian batin dan makna hidup. Ini tentang bertanggung jawab atas pikiran dan tindakanmu. Temukan kebahagiaan di saat ini. Hadapi tantangan dengan keberanian dan sikap positif. Dalam dunia yang seringkali terasa kacau dan tidak pasti, stoicisme menunjukkan jalan menuju kedamaian batin, kejelasan, dan kepuasan. Ini adalah filosofi yang dapat memberdayakanmu untuk menjalani kehidupan terbaik, apapun rintangan yang kamu hadapi. Apapun yang terjadi, seperti yang kita lihat, stoicisme bukan hanya filosofi kuno dan berdebu yang tersembunyi di halaman buku-buku tua. Ini adalah cara hidup, sebuah praktik yang sama relevannya di tahun 2025, seperti di zaman Romawi kuno. Stoicisme memberi kita alat untuk menghadapi tantangan kehidupan modern. Bayangkan, kamu sedang menghadapi keputusan yang sulit, dan beban ketidakpastian menekan pundakmu. Daripada panik, berhentilah sejenak, dan tarik napas dalam-dalam. Ingat prinsip dasar stoicisme, kendali. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan, dan reaksimu. Inilah stoicisme dalam tindakan. Bayangkan kamu sedang menjelajahi media sosial, dan kamu dikelilingi oleh gambar-gambar kehidupan yang sempurna. Kamu mulai merasakan iri dan merasa kurang. Tapi ingatlah praktik stoicisme, rasa syukur. Dengan berfokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, kamu akan menemukan kepuasan di saat ini. Inilah kekuatan stoicisme. Bayangkan kamu menghadapi rintangan yang tak terduga. Rencanamu berantakan. Daripada panik, ingatlah ajaran stoicisme. Bersiaplah untuk hal yang tak terduga. Karena kamu telah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kesulitan, kamu akan mampu beradaptasi dan mengatasinya. Inilah inti dari stoicisme. Keindahan stoicisme terletak pada kesederhanaannya, cocok untuk siapa saja. Tidak perlu pakaian atau ritual khusus. Yang Anda butuhkan hanyalah kesiapan untuk memperhatikan pikiran dan tindakan Anda. Stoicisme adalah perjalanan penemuan jati diri, sebuah proses untuk membangun kekuatan dan ketahanan diri. Artinya, kita melihat kesulitan sebagai peluang untuk belajar, menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan berfokus untuk menjalani hidup yang bermoral. Bahkan dalam kesibukan dunia saat ini, kita bisa menemukan ketenangan dan kepuasan. Percayalah, ini adalah perjalanan yang berharga. Ikutilah para filsuf Stoa, nikmati setiap momen, dan bersyukurlah, hadapi ketakutanmu. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh dan memuaskan apapun rintangannya. Inilah warisan abadi stoicisme. Sebuah filosofi yang tetap relevan selama berabad-abad, menjadi panduan bagi siapapun yang ingin menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana, tangguh, dan tenang. Jika Anda menikmati video ini, silakan berlangganan kanal ini, berikan like, dan bagikan dengan teman-teman Anda.